Shalom, selamat sore sahabat semua. Kembali bertemu dengan saya Daniel Tirtayasa bersama Tuhan setiap hari. Sore ini saya sedang berada di sebuah kafe Kasmaran namanya. Di daerah Raden Saleh, Sukma Jaya, Depok. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat nanti bisa melihat foto-fotonya ada di tempat ini. Bisa buat ngobrol, hangout dengan teman-teman, dengan keluarga, bisa berfellowship atau apapun. Dan menu andalannya itu nasi uduknya sangat luar biasa. Saya sudah merasakan soalnya. Sahabat, seperti di video saya sebelumnya, ada sebuah kesaksian tentang saya waktu menerima Tuhan Yesus. Nah, saat ini saya akan berbicara mengenai kesaksian saya pada saat saya sembuh dari sakit saya. Dari sebuah penyakit yang namanya asitesis ya. Pada 2020 waktu saya sedang menjalani proyek baru di The Pavilion Ciracas itu, di bulan Juli 2020 di bulan Juli sampai Agustus itu, saya kan kalau bangun tidur nih sahabat ya, kalau bangun tidur terus saya selalu ngaca nih. Karena di ruangan saya ada kaca yang besar, saya ngaca, saya selalu mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, aku adalah anakmu yang engkau sayang. Itu setiap hari saya lakukan. Bangun tidur, keluar, saya ngaca, saya berkata itu. Nah, di Juli 2020 itu, pada saat saya bangun pagi, pada saat saya ngaca, itu tiba-tiba muka saya bengkak semuanya. Seluruhnya. Muka saya bengkak, tangan saya, kaki saya bengkak, tubuh saya nih, perut saya seperti orang hamil 9 bulan. Itu bengkak semuanya. Nah, saya kaget ya. Terus akhirnya keluarga saya, istri saya membawa saya ke rumah sakit ya, di Kelapa Gading. Datang ke sana, saya harus melakukan tes cek lab. Diambil darahnya keseluruhan, diambil tes cek lab. Nah, 1 hari kemudian, besoknya kan baru keluar tuh hasilnya ya. Pada saat saya bawa hasilnya ke dokter, dokter mengatakan bahwa diabetes saya sudah kena, jadi 540 diabetes saya pada saat itu. Lalu ada pembengkakan atau ada cairan di seluruh organ tubuh saya, ada di jantung, ada di liver, ada di ginjal, ada di paru-paru. Ya, dokter bilang saya terkena asitesis ya. Lalu diberilah resep itu. Tidak murah sahabat, sekitar 4 jutaan lebih itu. Tetapi pada saat saya pulangnya, saya kan kebetulan sekali sahabat, saya sekolah Alkitab. Lalu tiba-tiba istri saya mengatakan seperti ini di perjalanan di mobil. Kamu kan sudah sekolah Alkitab, sudah memahami isi-isi dari Alkitab tersebut. Ya. Nah, banyak sekali dikatakan istri saya ini bahasa ininya ngedumel lah kepada saya ya. Kok bisa sih saya ini masih aja mau menjalani kehidupan tanpa sesuai dengan isi Alkitab ya. Lalu saya termenung, iya ya, padahal melalui bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Alkitab mengatakan. Lalu sorenya ketika saya sampai di rumah, saya buka Alkitab, saya menemukan di Yeremia 33 ayat 6.
Yeremia 33 ayat 6. Itu dikatakan seperti ini. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ya, mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Wow, sore itu saya sangat sangat surprise. Karena pada saat saya sakit, sorenya saya buka Alkitab, saya menemukan Yeremia 33 ayat 6. Saya bertambah yakin nih bahwa saya sudah disembuhkan sebenarnya. Ya, saya sudah tidak ada sakit penyakit seperti di 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 itu mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saya merasa sangat dimerdekakan setelah saya membaca firman Tuhan di dalam Alkitab tersebut. Sehingga yang terjadi, sahabatku semua, selama 2 minggu, obat yang saya beli hampir 4 juta lebih itu tidak saya sentuh sama sekali. Yang saya lakukan adalah saya setiap pagi melakukan perjamuan kudus bersama keluarga. Setiap pagi saya melakukan perjamuan kudus. Lalu setiap saat saya membaca firman Tuhan, saya merenungkannya, itu saya ulang-ulang terus. Ya, saya ulang-ulang terus. Itu sehari saya bisa habis berapa Alkitab itu saya baca mulu. Jadi kalau saya lagi sadar, saya baca. Kalau saya lagi tidur, saya baca. Tapi yang saya lakukan adalah melakukan perjamuan kudus. Ya. Jadi 2 minggu kemudian, 2 minggu kemudian ini saya kembali datang ke dokter. Ya. Dengan tubuh yang sudah mengecil tentunya. Sudah tidak bengkak-bengkak lagi ini selama 2 minggu loh. Saya sudah tidak bengkak-bengkak lagi. Ya, sudah tidak bengkak-bengkak lagi. Lalu dokter bingung kan. Oh ya, coba cek lab lagi nih 2 minggu. Ya, cek lab lagi, datang lagi ke dokternya sore. Hasilnya keluar dong, saya berikan kepada dokter. Lalu saat itu dokter hanya melihat hasil lab, melihat saya. Melihat hasil lab, melihat saya. Melihat hasil lab, melihat saya. Dia tanya, Pak Tirtayasa, obat dari saya dimakan atau diminum? Saya katakan tidak. Loh, minum obat apa? Saya hanya mengatakan bahwa saya memakan firman Tuhan. Selama 2 minggu saya memakan firman Tuhan dan melakukan perjamuan kudus. Dokter tersebut terperangah. Bayangkan, hanya melakukan perjamuan kudus dan menyerap atau merespon firman Tuhan, sehingga saya yakin dengan iman saya bertambah-tambah bahwa saya telah disembuhkan penyakit itu lenyap. Diabetes saya yang 2 minggu kemarin itu 540 tiba-tiba menjadi 220. Masih di ambang batasnya memang, tapi sudah sangat cukup baik. Lalu jantung saya, lever saya, paru saya, ginjal saya yang tadinya kerendam air atau cairan sudah 0, bersih total. Bayangkan, hanya dengan firman Tuhan. Jadi sahabatku semua, kepada sahabat-sahabat orang percaya, orang Kristen, kita ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus saat Dia berada di kayu salib. Nah, sebagai seorang Kristen itu kita tidak boleh hanya tahu, tapi kita benar-benar harus mengimani. Kalau Anda ingin mengalami kesembuhan, kita harus yakin dengan iman kita bahwa kita sudah disembuhkan. Ya, kita sudah mengalami terobosan yang luar biasa. Kita sudah dimerdekakan. Hal itu akan terjadi kepada saya, kepada teman-teman sahabat-sahabat semua di rumah. Ingat, Yeremia 3 ayat 66 sudah mengatakan itu, dan 1 Petrus 2 ayat 24 meneguhkan itu. Saya Daniel Tirtayasa,
dari sebuah kafe yang luar biasa yang berada di Raden Saleh Depok, Hasmaran. Teman-teman boleh datang menyampaikan shalom kepada teman-teman sahabat semua. Jadi teman-teman bisa like, komen di bawah ini ya, dan subscribe yang belum, dan sebarkan kabar baik ini kepada siapapun untuk mendengar kabar baik ini. Ya, ada nomor nih di bawah ini yang bisa untuk layanan doa, untuk sharing pada teman-teman 24 jam penuh. Silakan menghubungi nomor ini. Terima kasih teman, bersama Tuhan setiap hari. Shalom.